kita masuk ke dalam pembahasan pasal yang ke-8 tentang sholat. Ini perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Dan sholat inilah yang akan memisahkan seseorang tersebut dia itu beriman atau tidak. Sebab iman tanpa amal, maka dia seperti pohon tanpa buah. Dan sholat ini juga yang akan membedakan antara seseorang apakah dia muslim, kafir, atau musyrik. Di dalam satu hadis disebutkan al-farqu bainal mu'min wal kafir wal musyrik tarkuhus shalah. Yang membedakan seseorang itu beriman, muslim yang sebenar-benarnya muslim, ataukah dia kafir atau dia musyrik, maka terlihat yang membedakannya itu adalah sholat. Hukum sholat adalah wajib bagi setiap muslim yang muhtalim, yang telah balik, telah bermimpi. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqimus sholata, maka tegakkanlah oleh kamu semua akan sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, karena sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang mukmin waktunya telah ditetapkan. Ini kembali lagi kepada lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman. Jadi alhamdulillah kita bisa menegakkan sholat semata-mata bukan karena kekuatan kita. La haula wala quwata illa billah. Kita bisa melaksanakan sholat, bisa menghadiri jamaah, sholat berjamaah, tentu semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini rezeki yang paling besar yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Nanti kita ada pembahasan di bab hikmah tegakkannya sholat, di mana orang yang menegakkan sholat 5 waktu, menjaga rukunnya, menjaga kewajibannya, maka dia ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimasukkan ke dalam surga. Adapun orang yang menyia-nyiakan sholat, dia tidak mau mendirikan sholat, maka tidak ada jaminan dari Allah. Insya'a yu'adzib wa insya'a yughfir. Seandainya Allah berkehendak, maka Allah akan mengampuninya, atau Allah berkehendak Allah akan masukkan neraka. Wa'iyadzubillah. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Surat Al-Baqarah. Jagalah oleh kamu semua akan salat. Wa salatil wusta, dan salat wusta. Salat wusta ini adalah salat pertengahan. Kenapa di sini disebutkan salat wusta? Salat wusta ini ditafsirkan oleh para ulama yaitu salat subuh dan salat asar. Salat subuh adalah salat pertengahan antara salat isya dan salat maghrib. Dia ada di tengah-tengah antara salat malam dengan salat siang, yaitu salat subuh. Begitupun salat asar, salat pertengahan antara salat siang dan salat malam, yaitu salat subuh dengan zuhur, salat maghrib dengan isya. Maka pertengahannya adalah salat asar. Siapa orang yang bisa menjaga salat wusta, salat subuh dan salat asar, niscaya akan mudah menjaga salat-salat yang lainnya. Dan para imam madhab, di antara mereka yang 4 yang terkenal, hampir sepakat bahwa orang yang meninggalkan salat dengan terus-menerus, di antaranya madhab Abu Hanifah, orang yang meninggalkan salat terus-menerus, maka tidak diragukan bahwa orang tersebut telah kafir. Wa'iyadzubillah. Sehingga saya baca satu tafsir ya, di mana seseorang kalau sudah balik mencapai usia 40 tahun, maka hendaklah berdoa dengan doanya Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Wahai Allah, jadikanlah aku ini sebagai orang yang bisa menegakkan sholat. Wa min dzurriyyati, dan juga keturunan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat yang lain, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu itu untuk mendirikan sholat
wastabir, dan bersabar menempuh jalan itu. Di dalam surat Luqman, ketika Luqman menasihati anaknya, ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku tegakkanlah salat. Setelah Luqman Hakim mendidik anaknya untuk mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, berpaling dari kesyirikan, kemudian ayat selanjutnya memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan ya bunayya aqimis shalah, wahai anak-anakku tegakkanlah salat. Kemudian di dalam hadis qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islam ala khamsin. Islam ini terbangun atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Wa iqamus sholati, dan mendirikan salat. Jadi setelah bersyahadat kemudian menegakkan salat. Wa ita'uz zakat, dan mengeluarkan zakat. Wal hajjul bait, kemudian berhaji. Wa shaum Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Fatarukuha, dan siapa orang yang meninggalkannya. Kalau untuk haji adalah bagi orang yang mampu ongkosnya, mampu perjalanannya, dan ada kendaraan. Begitupun dengan puasa bagi orang yang mampu. Bagi orang yang tidak mampu maka membayar fidyah. Adapun sholat semuanya bagi orang yang telah akal balik, dia mampu. Tidak mampu berdiri maka duduk, tidak mampu duduk maka berbaring, tidak mampu juga maka menggunakan isyarat. Dan tidak ada bagi laki-laki yang telah balik ini libur sholat, umpamanya dikarenakan sakit keras. Selama dia akalnya sadar, maka selama itu pun dia memiliki kewajiban untuk mendirikan sholat. Tidak ada qada di dalam sholat. Tidak ada qada di dalam sholat. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu an, sesungguhnya kami ini diperintahkan untuk mengqada saum, bukan mengqada sholat. Mengqada saum bukan mengqada sholat. Barang siapa yang meninggalkannya secara sengaja, yaitu meninggalkan sholat, maka dia telah kufur. Wa mutahawinu biha fasikun qat'an, dan siapa orang yang menyepelekannya, menyia-nyiakan kepada sholat, maka dia tidak diragukan akan kefasikannya. Jadi kadang dia sholat, kadang sholatnya diundur-undur. Nah ini maka tidak diragukan lagi bahwa orang tersebut fasik. Semoga Allah melindungi kita dan kita bisa menegakkan sholat dengan sebenar-benarnya. Kemudian hikmahnya, satu keutamaan di dalam sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul amri al-Islam. Semua pokok urusan adalah Islam. Wa umuduhu as-shalah. Sedangkan tiang daripada Islam adalah sholat. Wa dzirwatu sanamihi, dan puncak dari semuanya itu adalah al-jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada hadisnya yang tadi telah kita sebutkan, hadis riwayat Imam Muslim. Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Yang membedakan seseorang itu kafir dan tidak adalah terletak di dalam salatnya. Umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka itu bersyahadat masuk ke dalam Islam. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wa yuqimus sholata, dan mendirikan salat. Wa yutuz zakata, dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bil haqqil Islam.
Maka barang siapa yang telah mengerjakan tadi, yaitu telah bersyahadat, telah mendirikan sholat, telah menunaikan zakat, maka mereka ini terjamin darahnya, kehormatannya, hartanya, kecuali dengan hak Islam, kecuali tegaknya qisas. Wa hisabuhum 'ala Allah 'azza wa jalla, dan hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ayu amali afdal?" Amal apakah wahai Rasul yang paling afdal, yang paling utama? Qala as-salatu liwaqtiha. Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa seutama-utama amal yaitu mendirikan salat pada waktunya. Jadi orang yang telah mendirikan salat, maka dia termasuk orang yang imannya telah mendohirkan keimanannya. Bahkan disebutkan idkana dahaban wa iyaban, kalau kamu melihat seseorang itu bolak-balik antara rumah dengan masjid, fashhadu lahu annahu muslimun, maka persaksikanlah dengan tidak keraguan-raguan, persaksikanlah dengan sesungguh-sungguhnya persaksian bahwa sesungguhnya orang tersebut adalah orang muslim, bahwa sesungguhnya orang tersebut orang muslim. Orang muslim. Jadi kalau orang yang tidak pernah sholat, bagaimana mau dikatakan dia seorang muslim? Kemudian yang kelima, bahwa hikmah dari sholat adalah menghapus dosa-dosa. Sebagaimana ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Misal shalawatil khams, permisalan sholat 5 waktu itu, kata Rasul, seperti seseorang yang memiliki di depan rumahnya adalah sungai dan dia mandi dalam satu hari 5 kali. Fama taruna dzalika yubqi minad daron. Bagaimana kira-kira kalau seseorang itu mandi dalam sehari 5 kali, apakah ada tersisa kotorannya? Qalu la syai', kata sahabat, ya tentu tidak. Sehari 5 kali mandi, saya akan bersih dirinya. Fa inna sholatil khamsa, karena sesungguhnya salat yang 5 waktu tadi, tudhibul dzunuba, dia akan menggugurkan, menghilangkan dosa-dosa, kama yudhibul ma'ud daron, sebagaimana air akan membersihkan kotoran. Jadi ini salat 5 waktu ini akan menggugurkan dosa-dosa, sebagaimana air yang menghilangkan kotoran. Yang nomor ke-6, ma min imri'in muslim tahduru shalah maktubah, tidaklah seorang muslim menghadiri salat wajib. Nah, ini bahwa ulama mengkategorikan salat bagi laki-laki datang ke masjid adalah wajib. Salah satu dasarnya adalah ini. Tidaklah seorang laki-laki menghadiri salat wajib di masjid, fayusinul wudu'a, maka dia membaguskan dulu wudunya. Sunnahnya wudu sebelum datang ke masjid di rumah. Wa khusyu'aha, dan menjaga kehusyuannya. Wa ruku'aha, kemudian rukunya. Illa kanat kafaratun lima qablaha minadz-dzunub. Maka amal sholat tadi itu adalah sebagai kafarat, sebagai penebus daripada dosa-dosa. Jadi dosanya akan luntur. Malam tu takabiratun, selama dia tidak mengerjakan dosa-dosa besar. Jadi kalau dosa-dosa besar, maka tidak terhapus hanya dengan mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Dosa-dosa besar dia akan terhapus dengan taubat. Kalau ada hakul adami, dia kembalikan dulu hak adaminya, hak manusianya. Di antara dosa-dosa besar itu, definisi daripada dosa-dosa besar adalah setiap dosa yang bila dikerjakan tegak padanya had, atau setiap dosa yang diancam pelakunya itu dengan api neraka, seperti riba, seperti meminum khamar, seperti berzina, seperti membunuh. Semoga Allah selamatkan kita dari melakukan dosa-dosa besar. Kemudian kita melihat bahwa sholat ini terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama al-fardu, yang wajib.
Semua ulama sepakat bahwa wajib sholat ini hanya 5 waktu. Yang wajibnya. Yang pertama, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Khamsu sholawat katabahullahu na'alal ibad. Sholat 5 waktu ini telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya. Barang siapa yang menegakkan kelima sholat tadi, kemudian tidak menyepelekan akan hak-haknya. Jadi siapa orang yang mengerjakan sholat 5 waktu, tidak menyepelekan hak-hak sholat, dia betul rukunya, dia betul sujudnya, dia sempurnakan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dia jaga akan wudunya. Kana lahu 'indallahi 'ahdun. Ini yang tadi di awal telah saya sebutkan, maka baginya dia mendapatkan jaminan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ayyadhulahul jannah, untuk dimasukkan ke dalam surga. Allahu akbar. Besar ya pahalanya. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mendirikan salat 5 waktu dengan benar. Dia sesuai dengan hak-hak daripada salat, tidak menyepelekannya. Benar wudunya, benar cara tumaninahnya, cara sujudnya, cara rukunya. Maka dia mendapatkan jaminan di sisi Allah Subhanahu wa taala ayyadkhulahul jannah, untuk dimasukkan ke dalam surga. Walam yati bihinna, tapi barang siapa orang yang tidak mengerjakannya, falaysa lahu 'indallahi 'ahdun, maka orang tersebut tidak ada jaminan di sisi Allah. Insya'a yu'adzibahu, kalau Allah berkehendak Allah akan siksa. Wa insya'a ghafara lahu, dan kalau Allah berkehendak Allah akan mengampuninya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita untuk bisa menjadi orang-orang yang menegakkan sholat.